Baik, saudara sekalian, kita melanjutkan percakapan kita, dan pada kesempatan ini kita akan mempercakapkan tentang berserah. Jadi, sumarah dalam bahasa Jawanya ya. Semua agama kepercayaan itu menganjurkan atau mengajarkan tentang pentingnya berserah, itu sumarah. Tetapi bagaimana itu? Bagaimana berserah itu seperti apa? Atau bagaimana supaya orang bisa berserah? Ada beberapa hal yang saya ingin kemukakan berkaitan dengan berserah ini. Yang pertama, berserah itu tenang. Tenang itu kalau bahasa Jawanya ora obah itu ya. Sementara lawan dari tenang, ora obah itu lawan kata dalam bahasa Jawa itu polah. Jadi tenang itu tidak bergerak, ora obah tidak bergerak. Dan lawan kata dari tidak bergerak itu berulah, apalagi bertingkah. Nah, orang yang sumarah, orang yang berserah itu tidak berulah, tidak bertingkah, tetapi tenang, tidak bergerak. Tenang hatinya, dan ketenangan hati itu juga mewujud juga dalam ketenangan raga, ketenangan pikir. Ini cenderung diam. Itulah orang yang berserah. Nah, gambarnya dalam wayang itu seperti satrio itu, kalaupun bergerak, satrio itu cenderung untuk bertapa, semedi gitu ya. Kalaupun bergerak, geraknya itu lamban. Tidak ada satrio dalam pewayangan yang digerakkan dengan cepat gitu, hampir nggak ada. Selalu lambat gitu. Jalannya itu tenang gitu. Nah, berbeda dengan misalnya raksasa. Raksasa itu jumpalitan, terlalu banyak gerak gitu ya. Dalam bahasa Jawa disebut dengan begijikan gitu, gedabikan, begijikan itu. Itu raksasa begitu. Sementara satrio tidak. Satria selalu tenang, selalu. Kalaupun berjalan itu lambat gitu. Demikianlah hal pertama yang mesti kita lakukan kalau kita berserah kepada Allah itu juga tenang. Sekali lagi, tenang di mana? Tenang di hatinya tenang, dan tenang di hati itu juga mewujud dalam tenang di pikiran dan tenang di penampilan atau raganya. Raganya juga tenang. Oleh sebab itu latihan paling baik untuk berserah itu adalah semedi atau meditasi. Dalam meditasi, dalam semedi, orang pasti tenang, diam raganya, tidak bergerak, diam pikirannya, semua tertata gitu ya. Semua diam, hatinya dan sebagainya semua diam. Ya, berserah itu berarti diam. Di hadapan Allah dia tenang. Ya. Yang kedua yang perlu menjadi perhatian kita dalam berserah itu, orang yang berserah itu selalu bersyukur. Dalam segala hal selalu bersyukur. Apapun juga, dalam kenyataan apapun juga bersyukur. Ini tentu terkait dengan apa yang pernah kita percakapkan pertama dulu tentang hati yang damai itu. Orang yang hatinya damai, bersyukur, sakit ya damai, sehat damai. Demikianlah orang yang berserah kepada Allah itu, sakit ya bersyukur, sehat dia bersyukur. Apapun juga yang ditemui dalam hidup itu disyukuri. Hanya menemukan nasi saja, tidak ada lauknya, ya disyukuri.
tidak ada nasi ya, adanya hanya air, disyukuri. Tetapi di lain kesempatan barangkali dia menemukan makanan lezat yang sangat disukai, disyukuri. Begitu senantiasa bersyukur dalam menemukan apa-apa atau bertemu dengan apapun juga. Juga bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Hujan ya bersyukur, panas ya bersyukur. Apa yang terjadi dalam hidup ini itu disyukuri. Demikianlah hal kedua yang perlu kita sadari dan perlu kita jalani ya, supaya kita sungguh bisa berserah, itu adalah senantiasa bersyukur. Nah, jadi kalau yang tadi yang pertama itu tenang, berserah itu berarti tenang, diam, latihannya itu dengan semedi atau meditasi. Yang kedua, berserah itu bersyukur, latihannya itu doa pendek syukur. Doa pendek syukur itu entah sambil berjalan atau pada waktu sambil tidur, ketika akan tidur sebelum terlelap, itu terus saja hati atau berbisik pelan, diucapkan tapi pelan, syukur kepadamu ya Allah, syukur ya Allah, syukur, terus saja. Nah, begitu nanti kebiasaan atau kecenderungan untuk merapal syukur ini itu akan terus berjalan. Nah, kalau dia menemukan apapun juga ya dia bersyukur. Hujan, oh syukur Allah, syukur ada hujan. Tapi pada waktu mengalami panas terik yang suhunya tidak nyaman bagi tubuh ini, tetap bersyukur. Syukur Tuhan, syukur pada panas. Saya bisa merasakan panas, syukur. Oke. Ini selalu bersyukur. Hal yang lain lagi, saudara sekalian, berserah itu juga menyatu dengan alam. Ini terkait dengan atau berhimpit dengan apa yang sudah pernah kita bicarakan, yaitu hidup di sini dan kini. Hidup sekarang, saat ini dan kini. Sekarang ini di sini sedang apa gitu. Di Indonesia dinikmati hidup di Indonesia yang semuanya serba terasa kering ya. Apalagi kalau musim kemarau itu kering. Suasananya selalu panas atau suhunya ya hangat ke panas. Hangat ke panas suasana Indonesia. Tapi kalau misalnya sedang bepergian ke Eropa yang suasananya dingin, ya nikmati suasana dingin itu, cuaca dingin itu dinikmati, suhu dingin dinikmati. Hidup di sini sekarang cuacanya atau suhunya dingin dan saya menikmati suhu yang dingin ini. Tapi kalau suhunya panas, saya menikmati suhu yang panas ini. Jadi berserah itu kemudian menyatu dengan alam. Tidak ditolak. Kalau ditolak itu sakit, justru membuat sakit, membuat stres. Paling tidak orang kemudian mengeluh, wah suasananya panas atau dingin, wah suasananya dingin. Nah, tapi kalau itu dinikmati ya menjadi nikmat. Ya, dirasakan, dialami sebagai kenikmatan. Maka yang kedua tadi kemudian muncul yaitu syukur. Syukur Tuhan panas, syukur Tuhan hawanya dingin, dan terus saja dirasakan, dinikmati semuanya itu. Nah, sering terjadi saudara sekalian, orang tidak hidup di sini dan kini. Ya. Orang itu contoh yang paling mudah begini. Ada orang yang cenderung untuk rekreasi atau piknik ya. Biasanya kalau orang rekreasi atau piknik itu kan ke tempat yang indah gitu kan. Tapi kalau orang itu tidak hidup di sini dan sekarang ini, maka dia membuat foto. Ya, nanti
Kalau pulang fotonya itu ditunjukkan, tapi dia tidak menikmati tempat indah itu. Sementara orang yang hidup di sini dan gini barangkali tidak membuat foto karena dia menikmati tempat yang memang indah, suasana yang indah, dan dia menikmati itu. Barangkali dia tidak membuat foto, tapi dia merasakan benar apa yang dialaminya di tempat rekreasi itu. Nah, itu bedanya orang yang hidup sekarang di sini dan orang yang tidak hidup sekarang dan di sini. Orang yang tidak hidup sekarang dan di sini barangkali juga pergi ke tempat rekreasi, membuat foto, bisa bercerita bahwa di sana misalnya di Dieng, tapi ketika berada di Dieng dia tidak menikmati suasana Dieng, dia tidak menikmati itu. Ya dia melihat tetapi tidak menikmati suasana Dieng itu. Nah, orang yang hidup di sini sekarang ini itu menikmati inilah suhu dingin di Dieng yang kemudian mengharuskan saya memakai jaket yang cukup tebal supaya tidak kedinginan. Saya menikmati suasana indah yang ada di Dieng dan seterusnya. Hidup di sini sekarang ini. Nah, kalau orang menyatu dengan alam begitu, dia juga pasrah kepada Sang Pemberi hidup, karena Sang Pemberi hidup adalah pencipta alam. Ya, hal lain yang perlu juga kita sadari agar supaya kita selalu bisa pasrah, sumarah kepada Tuhan, kepada Allah, pada Sang Pencipta atau Pemilik hidup. Dalam menyatu dengan alam itu kita juga perlu belajar kepada alam. Menyatu dengan alam dan belajar kepada alam. Burung selalu bernyanyi. Dia susah atau senang, kita tidak bisa membedakan. Karena burung berkicau terus. Susah ya dia berkicau, senang dia juga berkicau. Nah, demikianlah semestinya hidup kita. Senang ya bernyanyi, susah ya bernyanyi. Hatinya tetap damai dan terus saja berkembang dalam kedamaian itu. Belajarlah pada bunga. Belajar pada bunga. Dipuji atau tidak, enggak peduli, bunga selalu mengembang, menyebarkan bau harumnya. Demikianlah, ada orang atau tidak ada yang memuji saya, enggak peduli saya. Itu bukan urusan saya. Saya terus hidup saja, menjalani apa yang menjadi tanggung jawab saya jalani terus tanggung jawab saya itu. Ya. Saya dengarkan omongan orang, tetapi tidak kemudian pasti terpengaruh oleh omongan orang itu. Omongan orang yang mengkritik saya perhatikan, kalau kritiknya baik kemudian saya berbenah diri, tapi kritiknya itu tidak baik, ya tidak perlu saya kemudian kecewa, kok saya tidak dihargai atau kok saya tidak diperhatikan, tidak perlu begitu. Belajarlah pada bunga yang terus tetap saja dia mekar, menyebar harum meskipun tidak ada yang memujinya. Nah, belajar pada alam itu juga belajar pada hukum kekerasan ya. Karena di alam ini ada hukum kekerasan itu. Singa yang memakan atau harimau yang memakan kijang. Nah, kita melihat itu berarti memang dalam hidup ini ada hukum alam yang bersifat kekerasan seperti itu. Kalau begitu, saya menghindarinya. Saya belajar dari itu dan saya menghindarinya. Saya tidak ikut terpikat atau kemudian mengikuti gaya kekerasan begitu. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Karena saya belajar bahwa kalau singa atau harimau memakan kijang, ya
Oke, singa atau harimaunya kemudian lestari, tapi anak kijang sedih. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam hidup saya yang hanya mementingkan diri saya sendiri, tetapi mencelakai orang lain. Jadi kita bisa belajar banyak dari alam apapun juga itu. Dari yang jahat kita belajar kebaikan, dari yang baik kita belajar kebaikan. Ada nasihat suci di kitab suci, hai orang malas, belajarlah kepada semut. Nah, pada waktu hujan semut tidak bisa keluar, maka ketika musim kemarau dia tahu suasananya masih panas, dengan insting alaminya dia tahu bahwa ini adalah masa di mana atau saatnya, waktunya mereka mengumpulkan makan di sarangnya, sehingga ketika hujan tiba mereka sudah tidak kesulitan untuk menjalani hidup karena sudah punya simpanan makanan untuk melanjutkan hidupnya selama musim penghujan. Karena di musim hujan semut tentu tidak bisa keluar dari liangnya. Begitulah kita berserah kepada Tuhan, pada Allah, pada Sang Sumber hidup, itu juga dengan belajar pada alam. Kalau kita belajar pada alam, kemudian kita semakin bisa berserah atau sumarah kepada Tuhan. Berserah tadi itu misalnya, saya menghindari kekerasan, tetapi juga saya menikmati kehidupan di alam ini dan mempelajari apapun juga yang diajarkan oleh alam, seperti burung mempunyai jiwa dan semangat seperti burung, mempunyai jiwa dan semangat seperti bunga, dan seterusnya. Ya. Hal lain sekalian yang perlu juga kita perhatikan, kita jalani supaya kita makin hati kita makin bisa berserah kepada Allah, itu adalah berusaha, melakukan usaha apapun juga atau berjuang, tetapi dengan hati damai, tidak diwarnai oleh ketakutan, tidak dihantui oleh kekhawatiran. Kalau kita melakukan kegiatan kita tetapi dihantui oleh kekhawatiran, didorong oleh ketakutan, ya malah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita tidak dihantui itu dengan hati damai, saya lakukan yang menjadi tanggung jawab saya lakukan yang menjadi kewajiban saya atasi masalah saya, tapi dengan hati damai. Nah, gagal atau tidak bukan menjadi persoalan, tapi prosesnya itu kita jalani tidak dengan rasa khawatir dan juga tidak dengan rasa takut, tetapi kita jalani dengan hati yang damai, karena memang ada sana sumber hidup yang memberkati saya dalam usaha saya ini. Saya tidak perlu takut, saya tidak perlu khawatir berhasil atau tidak, tetapi proses ini saya jalani dengan penuh penyerahan kepada Dia, Sang Sumber hidup itu. Ya. Dan hal lain yang juga perlu kita jalani atau kita lakukan dalam berserah itu adalah yakin ada berkat. Yakin bahwa ada berkat. Yakin ada kesuksesan dalam hidup ini. Ya. Saya pernah bertemu dengan orang desa yang menurut saya orang itu baik ya. Dia mempunyai rasa berserah yang baik untuk Jadi pada waktu itu di Gerobokan ini sedang terjadi musim kemarau panjang. Hampir 2 tahun lebih tidak ada hujan. Dan kalaupun terjadi hujan itu hanya datang sebentar, kemudian hilang lagi. Ada hujan sebentar tapi hilang. Sehingga sudah 4 kali musim tanam, atau bahkan mungkin lebih ya. Artinya setelah padi kemudian menanam palojo dan sebagainya. Nah, orang itu tidak panen.
Dan ketika saya bertemu, kemudian saya bertanya, ya memang jadi petani itu susah ya. Kalau menanam kemudian berhasil panen, harganya anjlok. Tetapi ketika harganya itu baik, justru tidak panen. Kalau tidak panen, harganya baik. Kecuali itu juga dipermainkan oleh musim, sehingga sering terjadi seperti sekarang ini, saudara-saudara tidak panen. Nah, apakah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian ini juga akan berubah, berpindah pekerjaan? Dan orang desa itu menjawab, pindah apa? Orang di desa ya mau pindah apa? Nggak ada cara lain bagi orang desa itu kecuali bertani. Kewajiban orang desa itu bertani, maka ya harus diteruskan dengan bertani. Tapi nyatanya tidak panen toh. Dan mereka menjawab, salah satu dari mereka itu menjawab, ya nanti akhirnya pasti panen lah. Menyebutnya dalam bahasa Jawa bagus ya, ora wurungo mesti panen, Gusti Allah ora sare mesti berkahi umate. Kalau tidak sekarang ya mungkin nanti, kalau bukan nanti ya besok, kalau tidak besok besoknya lagi, kalau tidak besoknya lagi ya besoknya lagi. Tapi pada akhirnya ora wurungo, pada akhirnya pasti ya akan panen. Karena Gusti Allah ora sare, Tuhan Allah tidak tidur, dia pasti memberkati kepada umatnya. Itu kan sikap tidak mengenal putus asa, tapi juga penuh kepasrahan. Ya, dia berusaha, memang berusaha, dan usahanya itu dijalani tidak dengan khawatir, tidak dengan takut, tapi dengan penuh kepasrahan. Nah, memang karena suasana atau tingkat pendidikan kita masih rendah ya, kemudian orang memang mencoba-coba gitu ya. Saya mendengar berita, kita semua bisa membaca berita itu, Israel itu tanahnya juga tandus, tapi orang karena kemajuan ilmu pengetahuan kemudian menciptakan teknologi, sehingga di tanah tandus itu orang Israel bisa menanam bunga yang justru bisa diekspor. Jadi tanah tandus dirubah oleh orang Israel, bangsa Israel sekarang ini loh. Ini tidak persoalan agama atau apa, bukan persoalan, tapi bagaimana kemajuan kemajuan ilmu pengetahuan yang kemudian menciptakan teknologi dan teknik, sehingga tanah tandus pun itu bisa diubah menjadi tanah yang produktif, menghasilkan bunga yang bisa diekspor gitu. Dan barangkali juga saudara-saudara pernah menerima kiriman video di WA itu ya. Israel, ada orang Israel yang bisa menciptakan dengan alatnya itu air bersih yang bisa diminum dari alat itu, karena alat itu bisa menyerap udara yang di mana-mana udara itu pasti mengandung air. Nah, air dalam udara itu diserap oleh alat ini, dan kemudian oleh alat ini diproses sehingga menjadi air yang siap diminum, dan air yang baik gitu. Usaha disertai dengan hati damai, tidak khawatir, tidak takut, dan dengan penyerahan diri kepada Tuhan, kepada Allah sang sumber hidup. Jadi keyakinan bahwa bagaimanapun juga pasti ada berkat. Keyakinan bahwa saya yakin bagaimanapun juga, sekarang saya gagal panen, tapi pasti nanti ada berkat. Sekarang saya belum berhasil melakukan usaha saya, tapi nanti pasti ada berkat. Itu terus saya berusaha, saya jalani proses berusaha ini dengan penuh penyerahan kepada Dia yang di sana, sang sumber hidup itu, sehingga tidak dibumbui atau diwarnai oleh rasa khawatir, rasa takut, didorong oleh rasa khawatir, rasa takut, tapi justru dengan kalau dikaitkan dengan percakapan kita yang lampau, yaitu kecenderungan untuk terus kreatif, yaitu tidak mengenal putus asa. Oke, terima kasih.